Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, pada siang hari ini mungkin tidak ada kata yang pantas untuk mewakili daripada perasaan kita melainkan ucapan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita ada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk nututin bulan Ramadan di tahun mendatang dan di tahun-tahun selanjutnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dan kita bisa menutup usia kita dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas." Bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an hudal linnas sebagai bentuk petunjuk kepada manusia. Oleh karenanya bulan Ramadan ini disebut pula dengan Syahrul Ramadhan, dengan bulannya Al-Qur'an. Oleh karenanya dianjurkan di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Para ulama kita berpendapat bahwasannya ayat yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad adalah ayat pertama sampai ayat kelima dari surat Al-Alaq, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Ada pelajaran dan ada hikmah yang bisa kita petik daripada turunnya ayat pertama ini, di mana sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, beliau meriwayatkan ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra ya Muhammad, wahai Muhammad, bacalah." Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ma ana biqari, saya tidak bisa baca." Akhirnya Nabi Muhammad itu dipeluk oleh malaikat Jibril dengan sangat keras. Dilepas, kemudian malaikat Jibril berkata lagi kepada Nabi Muhammad, "Iqra wahai Muhammad, bacalah." Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ma ana biqari, saya tidak bisa baca." Kemudian dipeluk lagi oleh malaikat Jibril, dilepas dan malaikat Jibril berkata, "Iqra wahai Muhammad, bacalah." Nabi Muhammad berkata, "Ma ana biqari, saya tidak bisa baca." Kemudian dipeluk ketiga kalinya dengan sangat keras sampai dikatakan Nabi Muhammad sangat kesusahan dan susah untuk bernafas. Kemudian dilepas, barulah ketiga kalinya ini Nabi Muhammad bisa membaca. Apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik daripada riwayat tadi? Bahwasannya orang yang talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, harus membersihkan hatinya, terutamanya dari sifat sombong. Lihatlah riwayat tadi, bagaimana Nabi Muhammad dikasih ilmu oleh Allah setelah beliau mengikrarkan bahwa dirinya ma'ana biqari, tidak bisa baca. Artinya apa? Setelah Nabi Muhammad mengaku dirinya tidak bisa baca, membuang sifat-sifat pengakuannya kepada dirinya dan merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku bahwa dirinya tidak bisa, maka ilmu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Beliau dalam syairnya berkata, "Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali, kas-saili harbun lil makanil ali." Bahwasanya ilmu itu menjadi musuh bagi seorang pemuda yang sombong sebagaimana air tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi.
Oleh karenanya para ulama sufi seperti Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan seorang yang mencari ilmu harus membersihkan hatinya, atau dikenal di kalangan ulama sufi dengan ungkapan tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Kemudian setelah itu baru menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji seperti tawadu, sabar, qanaah dan lain sebagainya, atau dikenal oleh kalangan sufi dengan istilah tahliyatun nafsi, menghiasi diri. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda au kama qala iqra'ul qur'ana fa innakum tu'jaruna alaihi bikulli harfin asyru hasanatin. Bacalah Al-Qur'an, karena seorang yang membaca Al-Qur'an setiap satu huruf akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Sehingga orang yang membaca Al-Quran, yang membaca alif lam mim, dia sudah mendapatkan 30 kebaikan. Terlebih sekarang adalah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran, untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, oleh sahabat Ibnu Abbas, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'ana. Dikatakan bahwasanya malaikat Jibril di setiap malam bulan Ramadan selalu datang kepada Nabi Muhammad dan mendaris Al-Qur'an. Arti daripada mendaris Al-Qur'an ada 3 pengertian. Yang pertama adalah malaikat Jibril membaca ayat, kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Misalnya apa? Malaikat Jibril baca 10 ayat, kemudian Nabi Muhammad membaca 10 ayat setelahnya. Kemudian pengertian yang kedua adalah membaca ayat yang sama dengan satu suara. Jadi malaikat Jibril baca, kemudian Nabi Muhammad juga baca. Kemudian, dan hal ini yang dicontohkan oleh para ulama salaf kita. Ada tuh salaf, kebiasaan ulama salaf ketika di bulan Ramadan mereka menambah hataman bacaan Al-Qur'annya. Seperti dikatakan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kana yahtimu fi kulli yaumin marratan. Bahwasanya Imam Syafi'i kalau di selain bulan Ramadan satu hari beliau hatam 1 kali. Tapi khusus di bulan Ramadan yahtimu fi Ramadan sittina marratan kullu dzalika fi shalah. Tapi khusus di bulan Ramadan Imam Syafi'i mampu untuk menghatamkan 60 kali hataman. Dan lebih ajibnya lagi, lebih antiknya lagi, kullu dzalika fi shalah. Hal itu dilakukan oleh Imam Syafi'i di waktu salat. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu orang baca Al-Qur'an bukan cuma di bulan Ramadan. Bukan cuma di bulan Ramadan. Akan tetapi para ulama kita mengatakan seseorang yang membiasakan kebaikan di bulan Ramadan, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan di luar bulan Ramadan. Diharapkan ketika kita terbiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita terbiasa untuk membaca Al-Quran selepas bulan Ramadan. Tentu sangat tidak diinginkan orang itu hanya baca Al-Quran di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan, Al-Quran hanya menjadi hiasan dinding-dinding rumahnya, hanya menjadi hiasan lemarinya. Kemudian na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, kalau sampai Al-Qur'annya ditaruh di atas lemari, kemudian Al-Qur'annya karatan sampai dimakan rayap. Ini sangat tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Pernah Nabi Muhammad mengadu kepada Allah, beliau mengatakan, Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah, sungguhnya kaumku sudah meninggalkan Al-Qur'an. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah bersabda, au kama qala al-baitul ladzi la yuqra'u fihi kitabullah azza wa jalla. Rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Qur'an, dhaqa bi ahlihi. Tidak ada kelapangan bagi keluarga tersebut. Tidak ada kelapangan, yang ada hanyalah kesusahan. Keluarganya hanya dirundung, sering dirundung yang namanya masalah, kemudian musibah silih berganti mendatangi keluarganya. Kemudian wa qalla khairuhu. Rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, maka sedikit kebaikannya. Artinya apa? Rumahnya tidak berkah, keluarganya tidak berkah, waktunya tidak berkah, hartanya tidak berkah, anaknya tidak berkah. Kemudian wa kharajat minhul malaikah. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka malaikat tidak betah. Kalau malaikat sudah tidak betah di rumah tersebut, berarti tidak ada rahmat di keluarga tersebut. Karena apa? Karena yang membawa rahmat daripada Allah itu adalah para malaikat. Kalau malaikat tidak betah, maka tidak ada rahmat sedikit pun di rumah tersebut.
Kalau sudah tidak ada rahmat, maka tidak ada kasih sayang yang ada di keluarga tersebut. Sering bertengkar dengan keluarganya. Kalau nggak tengkar dengan istrinya, tengkar dengan anaknya. Kalau nggak tengkar dengan anaknya, tengkar dengan saudaranya. Kalau tidak bertengkar dengan saudaranya, bertengkar dengan tetangganya. Dan lain sebagainya. Kemudian ayahnya, mamanya melihat ayahnya sudah bosan sehingga mamanya ini sering keluar daripada rumah. Kemudian mamanya pulang, ayahnya datang melihat mamanya tidak betah sehingga keluar daripada rumah. Kemudian anaknya pulang melihat kedua orang tuanya sudah sumpah kemudian keluar daripada rumah, tidak betah dalam rumah. Karena apa? Karena tidak ada kasih sayang sedikit pun di rumah tersebut. Kemudian yang terakhir, wa hadrathu syayatin, rumah yang tidak dibacakan Al-Qur'an itu ditempati oleh setan. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, nawiru manazilakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Kemudian juga ada hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli sama kama tatara'an nujumu li ahli al-ardi. Dikatakan bahwasanya rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran maka akan bersinar. Dilihat oleh penduduk langit itu sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang yang bertaburan di atas langit. Kemudian yang terakhir anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian ia mengajarkan kepada orang lain. Jadi orang yang mulia itu bukan orang yang memiliki tahta dan jabatan, bukan orang yang memiliki kendaraan yang super mewah, bukan orang yang punya rumah yang super megah bak istana, tapi orang yang mulia itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Mungkin di dunia tidak mulia, akan tapi orang yang memiliki dua ciri ini mulia di hadapan Allah dan mulia pula di sisi Rasulullah SAW. Kemudian terakhir, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gemarlah untuk menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad au kama qala fa innallah la yu'adzibu qalban fihi wi'a'ul Qur'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seorang hamba kalau di hatinya itu ada Al-Qur'an. Seorang yang hatinya Al-Qur'an maka tidak akan disiksa, tidak akan ditaruh oleh Allah dalam api neraka. Artinya apa? Api neraka itu sungkan untuk membakar seseorang kalau di hatinya itu ada Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kami pribadi dan khususnya kepada yang mendengarkan. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang cinta Al-Quran, senang untuk membaca Al-Quran, senang untuk menghafal Al-Quran, dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.